Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa rasula ba'da. Alhamdulillah, puji syukur yang milik Allah, salawat salam semoga tetap dilimpah curah kepada Nabi kita, teladan hidup dan kehidupan kita, uswah dan kedua kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah, sahabat-sahabat sekalian dimanapun Anda, berbahagia sekali kesempatan pagi hari ini kita bersyukur kepada Allah karena tiada hentinya Allah mengkaruniakan nikmatnya kepada kita semua. Allah menurunkan nikmatnya yang tidak bisa kita menghitungnya. Sehingga Allah pun berfirman di dalam surat Ibrahim ayat ke-34, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika engkau berusaha menghitung nikmat Allah, niscaya tidak akan pernah bisa menghitungnya. Kita masih diberi nikmat sehat, kuat, sehingga mampu melangkahkan kaki ke masjid di pagi hari, mampu berdiri untuk sholat di sepertiga malam, untuk sholat subuh berjamaah, atau di rumah-rumah bagi para wanita. Dan kita pun bersyukur Allah mengkaruniakan kita keistiqomahan untuk belajar, menuntut ilmu, memperbaiki diri. Semoga ini menjadi bekal pulang kita kepada Allah, bukti cinta kita kepadanya, dan menjadi amal dalam mengisi kehidupan kita sebelum kita kembali kepadanya. Bapak Ibu sahabat-sahabat sekalian, alhamdulillah di kesempatan hari Senin ini seperti biasa kajian kita akan membahas tentang kajian fikih dengan rujukan kitab Fiqhus Sunnah saya Syahid Sabiq, dan kita masih berada di bab Taharah, lebih spesifiknya adalah membahas bab wudu. Dua pekan lalu kita membahas tentang apa yang termaksud dalam fardu wudu, ya, atau faraid al-wudu, disebut juga dengan rukun wudu, ya. Kita tahu rukun atau fardu adalah sesuatu yang harus kita lakukan, tidak boleh ditinggalkan, dan tidak sah kalau tidak dilakukan. Kalau tidak sah berarti harus diulang wudunya. Nah, ada 6 sudah kita bahas, ya. Apa saja yang termasuk kepada fardu? Masih ingat Bapak Ibu sahabat-sahabat? Alhamdulillah. 1, niat, ya. Yang pertama adalah an-niat, kemudian yang kedua adalah ghusl wajhi, mencuci muka, yang ketiga adalah ghusl yadain ilal marafiq, mencuci tangan sampai kedua sikut, yang ketiga adalah mashu ra'si, mengusap kepala, yang keempat adalah mashu ra'si, mengusap kepala, yang kelima adalah ghusl rijlain, mencuci dua kaki, dan yang keenam adalah tertib. Nah, ini rukun yang tidak boleh kita lewati, tidak boleh kita lewatkan, dan wudhu kita tidak sah kalau tidak dilakukan salah satu dari 6 rukun ini. Nah, kita akan masuk hari ini kepada sunnah-sunnah wudhu. Jadi selain yang rukun atau yang fardu, dalam wudhu ada yang sunnah. Apa yang dimaksud dengan sunnah dan apa saja termasuk sunnah ini, kita akan bahas satu persatu di kesempatan hari ini. Ya, Bapak Ibu izin saya share screen. Nah, ini ya judulnya sunnah-sunnah dalam wudhu. Saya kasih judul bagian pertama. Kenapa? Karena kita akan sampai mungkin kepada 2-3 bagian. Kalau di dalam kitab ini ada 17 yang termasuk sunnah dalam wudhu. Jadi kalau dibagi 5, ya 3 kali pertemuan kita, ya insya Allah kita tidak cepat-cepat, tidak untuk tamat, tapi kita kaji secara mendetail supaya kita bisa melakukan ibadah kita sesuai dengan apa yang dituntunkan oleh Rasulullah SAW kepada kita. Bapak Ibu sahabat-sahabat sekalian, apa sih yang disebut dengan sunnah? Tentu ketika berbicara tentang sunnah-sunnah dalam wudhu ini, kita pahami dulu apa yang dimaksud dengan sunnah itu, ya. Termasuk lebih spesifik sebenarnya sunnah dalam wudhu. Nah, maksud sunnah dalam wudhu hal ini adalah berupa min qaulin aw fi'lin min ghairi luzumin wala inkarin ala man tarakaha. Adalah perkataan, bisa qaulin aw fi'lin, atau perbuatan yang dilakukan oleh Rasulullah SAW
dalam hal ini karena kita membahas wudhu adalah sunnah-sunnah dalam wudhu, tetapi min ghairi luzumin, ya, beliau tidak mewajibkan, ya, tidak wajib, beda dengan yang rukun atau disebut dengan fardu, ya, yang sudah kita bahas 2 pekan lalu. Tidak wajib, wala inkaro ala man tarakahu, dan tidak menegur, Rasulullah tidak menegur, tidak menyalahkan bagi yang tidak melakukan. Nah, sebagaimana definisi sunnah secara umum, ya, bahwa sunnah itu dilakukan berpahala, tidak dilakukan tidak berdosa. Artinya orang yang tidak melakukan, ya, dia tidak dapat pahala saja, tapi tidak berdosa. Ruginya nggak dapat pahala, tapi yang melakukan dapat pahala, dapat kebaikan, amal soleh, bahkan banyak tentunya hikmah, kebaikan yang diperoleh dari setiap amal-amalan sunnah yang dicontohkan oleh Rasulullah bagi kita, tidak terkecuali amalan sunnah di dalam berwudu ini. Baik, itu yang dimaksud dengan sunnah di sini, ya. Artinya ma sabata min Rasul, apa yang telah ditetapkan oleh Rasulullah, ya, yang datang dari Rasulullah, yang diajarkan, yang dicontohkan oleh Rasulullah. Sunnah ini, baik itu Rasul mengatakannya ataupun Rasul melakukannya. Artinya kalau Rasul mengatakan berarti ini berupa qaul, berupa perkataan, au fi'lin, atau perbuatan Rasul yang dilihat oleh para sahabat, itu adalah sunnah di luar dari 6 yang sudah kita bahas sebelumnya. Nah, di antara sunnah-sunnah itu apa saja? Kita akan bahas satu persatu. Pertama adalah membaca basmalah. Jadi sebelum kita berwudu, kita mulai dengan membaca kalimat basmalah, ya, atau istilah kita, ya, Bismillahirrahmanirrahim, ya. Jadi membaca Bismillahirrahmanirrahim atau al-basmalah di awalihi, di awal berwudu, merupakan bagian dari sunnah yang dianjurkan. Warada fi tasmiyati lil wudu hadis dha'ifa walakin mazmu'uha yaziduha quwwah tadullu ala anna laha aslan. Jadi hadis tentang bismillah ini sebenarnya tidak ada yang kuat menurut penulis kitab ini, saya sabit, namun demikian menjadi kuat karena banyak sekali yang menunjukkan tentang dianjurkannya kita membaca basmalah. Baik itu hadis yang secara umum tentang membaca basmalah, ya. Kita dengar misalkan ketika Rasulullah bersabda bahwa semua amalan la yabda'u bil bismillah wa huwa aqta. Nah, setiap amalan yang tidak diawali dengan bismillah maka akan terputus. Maksudnya terputus apanya? Terputus dari keberkahannya. Kita mau makan baca bismillah, mau pergi ke kantor baca bismillah, mau memakai pakaian baca bismillah, memakai sepatu baca bismillah, kemudian kita mau baca buku, mau belajar baca bismillah, itu bagian yang baik agar tidak terputus, ya. Ma'amalin la yabda'u bil bismillah wa huwa aqta. Setiap amal yang tidak diawali dengan bismillah dia akan terputus. Maksudnya terputus keberkahannya, kebaikannya. Jadi supaya makan kita penuh berkah, belajar kita penuh berkah, menuntut ilmu penuh berkah, bekerja penuh berkah, awali dengan basmalah. Itu secara umum. Adapun secara khusus sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud, Ibnu Majah, Ahmad, dan Daruqutni, bahwasanya Abu Hurairah radhiyallahu anhu menceritakan Rasulullah SAW bersabda, la salatan liman la wudu'ala. Tidak sah salat seseorang tanpa berwudu. Nah, ini terkait dengan perintah wudu yang merupakan syarat sah salat. Itu secara hukum wudu adalah masuk dari syarat sah salat. Ya, tidak sah salat kita tanpa berwudu, begitu. Wala wudu aliman lam yadhkurismallahu alaihi, dan tidak sah atau tidak sempurna wudu. Untuk di sini wala wudu di sini tidak sempurna wudu seseorang lam yadhkurismallahu alaihi, yang tidak menyebut nama Allah di dalamnya. Maksudnya menyebut nama Allah adalah membaca basmalah. Jadi ketika wudu kita mengawali dengan kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Itu adalah sunnah yang pertama yang harus kita lakukan ketika kita akan berwudu. Kita lanjutkan. Yang kedua dalam kitab ini disebutkan adalah bersiwak. Ya, apa yang dimaksud dengan siwak? Ya, secara mudahnya kata siwak itu sebenarnya digunakan tadinya untuk kayu atau benda yang digunakan untuk menggosok gigi.
atau istilah untuk menggosok gigi itu sendiri, ya disebut siwak. Maka oh ini kayu siwak. Nah, itu secara makna awal atau makna dasar bahwa kata siwak itu diambil dari kata kayu siwak. Namun sebenarnya secara umum menggosok gigi itu disebut dengan siwak sekalipun tidak dengan kayu. Nah, di kita kan image bersiwak itu harus dengan kayu. Kalau pakai pasta gigi, pakai sikat gigi, oh itu bukan bersiwak, itu sikat gigi. Padahal sikat gigi itu bersiwak, gitu ya. Nah ini secara khusus memang dulu menggunakan kayu. Bahkan siwak dengan praktek membersihkan gigi dengan menggunakan kayu siwak atau bahan lain yang dapat membersihkan gigi. Nah, dulu pada masa Rasulullah, kayu yang paling baik untuk bersiwak adalah kayu arak. Ini sampai hari ini ya, kayu arak, bukan arak minuman keras ya. Kayu arak ini nama kayu yang biasa didapatkan di negeri Hijaz. Nah, kenapa menggunakan kayu ini? Ada yang memang kayu ini diambil dari akarnya dan itu yang paling baik katanya. Ada yang dari batangnya, itu pun bisa digunakan untuk bersiwak. Karena keistimewaan kayu ini memperkuat gusi, tidak menyebabkan sakit gigi, bahkan bisa memperbaiki pencernaan dan memperlancar air seni, memperlancar kalau kita buang air kecil. Ini ya, jadi memang ada hikmah tentu di balik sunnah, ada manfaat dan rahasia tersembunyi di balik syariat dari Allah dan Rasulnya tentunya, termasuk kenapa kita harus bersiwak dan kenapa dulu Rasulullah, para sahabat menggunakan kayu arak, ya karena ini ada keistimewaan kayu tersebut bisa memperkuat gusi, tidak menyebabkan sakit gigi, memperbaiki pencernaan, memperlancar air seni. Nah, pertanyaan sekarang gimana kalau tidak ada kayunya, begitu ya? Nah, di kita jauh dari Hijaz, walaupun bisa diimpor dan ada, tapi tentu saja tidak sebanyak yang ada di sana dan mungkin juga tidak terbiasa semua bersiwak, bersikat gigi pakai kayu. Maka meskipun demikian, sunnah siwak ini bisa diperoleh dengan menggunakan kayu apapun yang bisa membersihkan selain kayu arak tadi dan memutihkan, atau dengan benda yang lain, misalnya sikat gigi. Ya, jadi orang bersikat gigi, kita berniat sikat gigi, ya niatnya siwak sama, karena bahasa siwak itu selain merujuk kepada kayu yang digunakan untuk menyikat giginya, aktivitas menyikat giginya itu ada disebut dengan bersiwak. Ya itu ya, saya lanjutkan tentang siwak ini. Ada hadis diterima dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, la an asyadda ala ummati la amartuhum bisiwak ma'a kulli wudu. Ini saking ditekankannya sunnah tentang siwak ini, bahkan Rasulullah SAW pernah bersabda, diterima dari sahabat Abu Hurairah ini, andai tidak mempersulit umat. Dalam hadis lain, lau asyadda ala ummati, ya, atau lau asyaqqa ala ummati, dalam hadis lain, kalau tidak mempersulit atau tidak memberatkan kepada umatku, la amartuhum bisiwaki ma'a kulli wudu, maka aku akan perintahkan umatku itu untuk bersiwak setiap kali berwudu. Nah, namun Rasulullah tidak mewajibkan sekali lagi, karena Rasulullah tahu pasti akan memberatkan. Ya, kalau kondisi tertentu setiap wudu dan wudunya wajib jadi tidak sah kalau tidak bersiwak, Rasulullah akan memberatkan. Karena perjalanan kemana-mana harus bawa siwak, perjalanan kemana-mana harus bawa sikat gigi. Tentu ini bukan hal yang mudah. Apalagi kondisi sekarang berbeda dengan dulu masa Rasulullah SAW. Rasul itu sangat visioner, tahu nanti akan seperti ini, akan berat bagi umatnya, maka tidak jadi wajib, sunnah saja dianjurkan. Nah, tentu bagi orang-orang yang lekat dengan sunnah, ingin menjalankan sunnah, tidak mau meninggalkan sunnah walaupun hal yang kecil, nah ini tidak ditinggalkan, ya walaupun dianggap sederhana, tapi ini jadi besar kalau kita niat mengikuti sunnah Rasul, niat mengikuti kebiasaan Rasulullah, niat mengikuti apa yang dianjurkan oleh Rasulullah. Jadi hadis ini menunjukkan saking dianjurkannya siwak, walaupun tidak wajib dan tidak berdosa bagi yang tidak melakukan, tetap sah wudunya walaupun tidak bersiwak.
tapi Rasulullah sangat menganjurkan untuk melakukan siwak ini pada setiap kita akan berwudu. Dari Aisyah radhiyallahu anha dia bercerita bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, as-siwak matharatun lil fami, ini maaf kelebihan titik ya, lil fami mardatun lil robi. Siwak itu membersihkan mulut dan mendatangkan ridha Allah. Jadi selain membersihkan lisan mulut kita, ya, gigi kita, bagian mulut kita jadi tidak bau ketika sholat, tidak mengganggu, tapi juga mendapatkan ridha Allah. Kenapa ridha Allah? Berarti kita mengikuti dari sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, Bapak Ibu sahabat-sahabat sekalian, itu yang kedua yang terkait siwak ini juga dianjurkan dilaksanakan ya pada waktu-waktu berikut ini, ya setidaknya pada waktu 3 hal berikut ini. Kapan saja, satu, saat berwudu, sebagaimana hadis tadi sampai Rasulullah menekankan la asyhadu ala ummati la amartum bisiwaka inda kulli wudu'in, ya pada setiap wudu atau hendak berwudu dianjurkan untuk bersiwak. Yang kedua, saat akan melaksanakan sholat dan membaca Al-Quran, ini juga bagian dari sunnah yang dianjurkan. Dan yang ketiga, saat bangun tidur. Nah, ini kita lihat yang saudara-saudara kita yang mengamalkan sunnah ya kemana-mana bawa siwak di saku, jadi seketika akan sholat dia gosok-gosok, simpan lagi, ketika baca Quran gosok-gosok, simpan lagi, bangun tidur sudah gosok-gosok dengan siwak. Nah, itu karena memang ada sunnah ya. Nah, jadi sekali lagi ini menjadi pilihan, kita akan bisa mendapatkan pahala dan kebaikan dari bersiwak karena kita mengikuti apa yang disunahkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang kedua. Jadi sekali lagi yang pertama adalah sunnah pertama membaca basmalah dalam wudu. Sunnah kedua adalah bersiwak sebelum kita memulai wudu. Yang ketiga, membasuh kedua tangan atau telapak tangan di sini saat hendak berwudu. Jadi setelah kita membaca basmalah, bersiwak, lalu kemudian mencuci tangan dengan ukuran telapak tangan. Ya, kenapa? Telapak tangan ini adalah bagian yang paling mudah terkontaminasi dengan bagian luar. Ya, yang disentuh, yang menyentuh, yang pertama itu kan bagian tangan kita. Ya, ketika kemarin musim pandemi, itu kenapa dianjurkannya mencuci tangan? Ya, paling ada mulai 3M, bahkan sampai 5M, gitu ya. Mencuci tangan, menjaga jarak, menghindari kerumunan, gitu. Itu semuanya bagian dari supaya tidak terjadi sentuhan. Ya, mulai cuci tangan. Karena saya lihat dokter-dokter, mungkin semua kita berpengalaman. Kalau diperiksa dokter habis meriksa dia langsung cuci tangan. Ganti pasien meriksa, cuci tangan lagi. Ganti pasien meriksa, cuci tangan lagi. Ya, mungkin kita, udah aja cukup sekali. Tapi dia tahu bahwa tangan ini sangat mudah terkontaminasi, sangat mudah terkena bakteri, virus, kotoran dari luar. Ya, makanya di antara orang yang terhindar dari virus secara syariat, ya perbanyaklah cuci tangan. Dan ternyata ini syariat dalam wudu. Kita dianjurkan oleh Rasulullah mencuci tangan sebelum kita memulai berwudu. Selain kita awali dengan basmalah tadi. Ya. Aus bin Abi Aus radhiyallahu anhu berkata, ya ini yang kedua dari hadis ghuslu kaffaini salatan, ya, mencuci kedua tangan 3 kali. Ya, sebagaimana wudhu sebenarnya boleh 1 kali, boleh 2 kali, boleh 3, tapi 3 kali itu lebih sempurna. Jadi kita awali dengan 3 kali minimal mencuci tangan, atau minimal 1 kali sampai 3 kali mencuci tangan fi awalnya dulu pada saat hendak berwudhu. Ya, hadisin Aus bin Abi Aus, sebagaimana hadis dari Aus bin Abi Aus, dia mengatakan ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tawadda, aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berwudu, pas tahu kafassalatan, dan beliau membasuh telapak tangannya beliau sebanyak 3 kali. Rawah Ahmad dan Nasai. Jadi ini lebih spesifik disebutkan bilangannya pun dalam hadis Aus bin Abi Aus ini 3 kali mencuci tangannya. Kemudian dari Abu Hurairah, an Abi Hurairah radhiyallahu an, dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza staiqada ahadukum min naumihi fala yagmisu yadahu fi ina'in hatta yagtasilaha salatan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
idza staiqada ahadukum, apabila bangun salah seorang di antara kalian min naumi, dari tidurnya, fala yakmisu yadahu fi ina, janganlah dia langsung memasukkan tangannya ke dalam bejana, hatta yaghsilaha salasan, sebelum dia cuci dulu 3 kali. Fa innahu la yadri aina batat yada, karena dia tidak tahu di mana tidurnya, di mana tangan itu tidur. Ya, hadis riwayat Abu Dawud, diriwayatkan juga oleh Imam Al-Jamaah, An-Nasa'i. Jamaah itu berarti 7 periwayat. Imam Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmizi, Nasa'i, Ibnu Majah. Ya. Ila Bukhari lam yadhkur al-adad, kecuali dalam Imam riwayat Bukhari tidak disebutkan bilangannya. Artinya tidak disebutkan 3 kali, tapi silakan mencuci yang dirasakan cukup bersih. 1 kali bersih ya cukup, ya. 3 kali ya bagus. Mungkin lebih dari 3 juga kalau dibutuhkan boleh. Itu kalau tidak ditentukan bilangan. Tapi yang riwayat lain termasuk Abu Daud ini menyebutkan, disebutkan sebelumnya adalah salatan, ya. Ghuslu kaffaini salasa, mencuci kedua telapak tangannya 3 kali. Nah, ini termasuk sangat dianjurkan ketika bangun tidur. Ketika bangun tidur, mungkin kalau tidak langsung mandi, kita akan wudhu gitu ya, untuk salat malam atau untuk salat subuh misalkan. Maka jangan kita celupkan langsung kepada bejana. Bejana itu apa? Tempat air yang besar. Misalkan kalau di kita saat ini ya, ada bak mandi. Bak itu kan menampung air yang banyak. Maka jangan sampai kita celupkan tangan ini langsung ke bak. Tapi ambil gayung dulu, cuci tangan dulu, ya, atau mungkin pakai keran, dibuka, cuci telapak tangan dulu, baru kita boleh mencelupkan ke bak tangan kita. Kenapa? Karena fa'innahu la yadri aina batat yada. Dia tidak tahu di mana tangannya itu tidur. Dalam artian ketika tidur, kita kan nggak tahu di mana posisi tangan kita. Mungkin dia, mohon maaf gitu ya, masuk ke hidung, masuk ke telinga, mohon maaf, mungkin pegang kemaluan, pegang lubang anus, itu bisa jadi kan pegang sesuatu yang najis gitu. Sehingga kalau langsung kena air, airnya jadi terkena najis. Nah, cuci tangan dulu. Termasuk ketika hendak wudhu, cuci tangan dulu 3 kali, dan ini yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Bapak Ibu sahabat-sahabat sekalian, lalu yang keempat adalah berkumur-kumur atau al-madmadha salatan. Al-madmadha salatan. Al-madmadha itu artinya berkumur-kumur. Dari Laqit bin Sabir radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, "Idza tawadda'ta fal madmadha." Apabila kalian ingin berwudu, maka berkumur-kumurlah. Madmadha itu artinya berkumur-kumur. Hadis riwayat Imam Bukhari, juga Imam Baihaqi, ya, dan Abu Daud. Hadis Abu Daud dan Imam Baihaqi, Rasulullah menganjurkan berkumur-kumur. Ya, di antara hikmahnya, sebagian ulama mengatakan, jadi pasti sekali lagi ada hikmah di balik sunnah. Kalau kita belum menemukan hikmah, tentu saja bukan salah syariahnya, tapi kita belum menemukan memang. Karena dengan syariah itu tidak ada hikmah, tugas kita sami'na wa ata'na, kita dengar dan kita taat. Nah, tapi makin kesini makin digali, ada hikmah untuk apa? Untuk meyakinkan kita betapa syariah ini benar, betapa syariah ini luar biasa, betapa syariah ini akan menenteramkan kita, dan makin kita bersemangat untuk melakukannya di balik syariah itu karena ada hikmah yang terkandung di dalamnya di antara. Nah, di antara hikmahnya, berkumur-kumur ini akan membersihkan mulut. Kalau di mulut kita ini ada ribuan, bahkan mungkin jutaan bakteri, yang itu ketika kita berkumur-kumur keluar airnya, keluar juga bakteri, penyakit yang memungkinkan itu ada dan hinggap di mulut kita. Masya Allah. Saya pernah silaturahmi ke sebuah pesantren besar, pesantren agrobisnis, pertanian, begitu. Saat itu pesantren tersebut ada kendala gitu ya, kendala di mana, saya tutup dulu sebentar, di mana saat itu lagi kesulitan ya, tanamannya kurang subur, kemudian juga tidak berbuah dan seterusnya lah. Tapi Masya Allah luar biasa, kemudian istihadnya oleh kiainya ini
santrinya itu setiap kumur-kumur, terutama kumur-kumur pertama kali saat bangun tidur itu harus ditampung, ya, ditampung. Nah, bekas kumur-kumur ini kemudian disiramkan dan ternyata membuat subur. Ya, Masya Allah ya, Allah ini maha adil, dari satu yang menurut kita tidak manfaat jadi manfaat untuk hal yang lain. Nah, sekarang juga misalkan banyak ya, dari sampah-sampah yang tidak manfaat yang dibuang itu dibuat jadi kompos, itu jadi pupuk. Ya, jadi sepanjang itu tidak ada proses ya, ada proses, tentu itu akan menjadi baik begitu. Seperti ada pertanyaan gimana kotoran dijadikan pupuk, bagus ya. Yang tidak boleh itu kita langsung gitu mengkonsumsi kotorannya. Tapi kan kalau sudah jadi pupuk kemudian jadi buah, yang konsumsi kita buahnya bukan kotoran. Nah begitu kurang lebih sahabat-sahabat ya terkait dengan pertama wudhu berkumur-kumur. Saya lanjutkan yang terakhir, yang kelima dari sunnah dalam berwudu ini adalah menghirup air ke hidung, ya, menghirup air ke hidung. Istinsyaq wa istinsar salatan. Rasulullah mencontohkan, mensunahkan untuk menghirup air ke hidung dan mengeluarkannya lagi salatan 3 kali. Jadi istinsyaq itu menghirup, istinsar mengeluarkannya. Jadi jangan sampai menghirup dan terus dihirup gitu ya. Nah, ini bagi yang tidak terbiasa juga kadang sampai bersin, sampai hidungnya merah dan seterusnya karena belum terbiasa. Tetapi kalau sudah terbiasa itu akan sangat nyaman. Setidaknya secara hikmah juga kalau bangun tidur langsung menghirup air ke hidung akan lebih sedap. Itu satu. Yang kedua, konon setan itu tidur ketika kita tidur tidak baca doa, dia tidur dan ikut tidur di hidung kita. Ya, jadi kalau dibasuh dengan air wudhu dia pergi. Juga membersihkan segala kotoran atau penyakit yang ada di hidung kita. Saya ada testimoni seorang teman itu punya penyakit sinusitis, ya, ada di hidungnya. Tapi tentu bukan membedai dokter, tentu saja dokter juga ada cara secara medis. Tapi ini ikhtiarnya dan mungkin hikmahnya juga serta salah satu karunia Allahnya itu sembuh. Yang sinusitisnya sudah parah, setiap pagi bangun tidur itu selalu meler, selalu keluar ingus, itu bersih ketika dia membiasakan wudhu dengan istinsyaq ini, menghirup air ke hidung. Nah, itu sekali lagi dibalik syariat, dibalik hikmah dibalik syariat. Tapi tentu saja tugas kita mengikuti syariat terlebih dahulu, gitu ya. Karena hikmah bisa jadi datang belakangan. Berkumur-kumur atau membersihkan hidung, jadi fatamat madu wastansyaqa dalam hadisnya antara berkumur-kumur dan membersihkan hidung ini sangat berkaitan, sehingga ada beberapa cara gitu ya, dengan beberapa riwayat yang berbeda. Ada yang berpendapat secara berurutan, jadi kumur-kumur dulu lalu menghirup air ke hidung. Ada yang berpendapat 1 kali cidukan itu untuk kumur-kumur dan menghirup air ke hidung. Saking dekatnya kedua hal ini, yang dalam hadisnya disebutkan dengan kalimat fatamad mado wastan syafa. Fatamad mado wastan syafa. Berkumur-kumur dan menghirup air ke hidung. Ya. Abdullah bin Zaid bercerita bahwa Rasulullah SAW berkumur-kumur dan membersihkan hidung beliau dengan 1 cidukan. Ya. Ini hadis dari diterima dari Abdullah bin Zaid, gitu ya. Beliau menceritakan demikian. Atau sebagaimana di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, ya, idza tawadda'ata hadukum falyaj'al fi anfihi ma'an summa summal yastansara. Ya, jadi beliau membersihkan hidung beliau 1 cidukan, beliau melakukan hal itu sebanyak 3 kali. Namun dalam riwayat lain diceritakan bahwa Rasulullah berkumur dan membersihkan hidung masing-masing dengan 3 kali cidukan. Jadi ada 2 riwayat. Yang pertama berurutan, kumur dulu lalu menghirup air ke hidung 3 kali, atau yang kedua riwayat lain, kalau tidak salah riwayat Imam Bukhari juga, bahwa Rasulullah SAW berkumur-kumur dan membersihkan hidung itu 1 kali cidukan. Jadi diambil, dimasukkan ke hidung, juga dimasukkan ke mulut, dikeluarkan lewat mulut untuk kumur-kumur, dilakukan lewat hidung untuk istinsyaqnya, dikeluarkan juga secara bersamaan. Nah itu, jadi boleh berurutan, boleh bersamaan karena ada 2 riwayat. Baik, saya lanjutkan. Abu Hurairah radhiyallahu anhu bercerita, ya,
bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, tadi hadisnya, idza tawadda ahadukum, apabila berwudu salah seorang di antara kalian, fala aj'al fi anfihi ma'an, hendaklah memasukkan air ke dalam hidungnya. Di dalam riwayat Imam Asy-Syaikhan Bukhari dan Muslim, gitu ya. Kemudian di sini disebutkan bahwa dianjurkan untuk memasukkan air ke dalam hidung dengan tangan kanan dan mengeluarkannya dengan tangan kiri. Jadi kalau tidak bisa diciduk langsung atau sebelah-sebelah, bisa sebelah kanan. Ini tangan kanan saya ya, kalau mungkin mirroring agak beda di kamera. Menghirup dengan tangan kanan, kemudian dikeluarkannya dengan tangan kiri, gitu. Ali radhiyallahu an pernah meminta air untuk berwudu. Ya, satu ketika Ali radhiyallahu an meminta air untuk berwudu, kemudian dia berkumur-kumur dan membersihkan hidungnya, lalu menyemburkan air dari hidungnya itu dengan tangan kiri. Dia melakukan sebanyak 3 kali, lalu dia berkata, ya, dia mengatakan, ahada min sunnati Rasulullah, ini adalah dari sunnah Rasulullah, atau beginilah dikatakan cara Nabi Rasulullah SAW bersuci. Berkumur-kumur dan membersihkan hidung dianjurkan untuk dilakukan secara mendalam. Lakit radhiyallahu anhu pernah bertanya kepada Rasulullah, beliau bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, beritahu kepadaku bagaimana berwudu, ya. Akhbirni, dia berkatakan akhbirni anil wudu, atau alimni anil wudu. Akhbirni anil wudu di sini kalimatnya, kabarkan tentang wudu, atau beritahu kepadaku tentang wudu. Qala asbagil wudu, maka Rasulullah menjawab, asbagil wudu wa khalil bainal asabi wa balik fil istinsyaq illa an takuna sa'iman. Ini perlihat ada nun di sini ya. Sebagai wudu, sempurnakanlah wudu. Kemudian wa khalil bainal asabi', bersihkan di sela-sela jari. Ini nanti masuk sunnah berikutnya yang akan kita bahas ya pekan depan insyaallah. Di antaranya khalil bainal asabi', menyilang-nyilang atau membersihkan sela-sela jari. Wa balik fil istinsyaq, lalu istinsyaq ya, sebagai wudu wa khalil bainal asbi' wa balik fil intisyaq, dan sampaikanlah, balik di sini sempurnakan maksudnya gitu ya, dalam istinsyak, menghirup air ke hidung, illa antakuna sa'iman, kecuali engkau dalam keadaan berpuasa. Jadi berpuasa hati-hati jangan terlalu dalam. Kenapa? Khawatir jadi batal itu ya, jadi airnya jadi terminum lewat hidung begitu. Ini hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, Tirmidzi, Nasai, Ibnu Majah dan Imam Ahmad. Bapak Ibu, demikian kita sambung nanti pekan depan sisa yang lainnya. Saya akan buka tanya jawab ya, pertanyaan baru 5 dari sunnah wudu ini. Ya, sekali lagi ada 5 yang merupakan sunnah dari wudu. Yang pertama adalah disunahkan kita membaca basmalah, kemudian yang kedua bersiwak sebelum wudu ini, yang ketiga mencuci telapak tangan, yang keempat berkumur-kumur, dan yang kelima menghirup air hidung. Demikian Bapak Ibu, kita buka dialog dan jawab, silakan bagi sahabat-sahabat dimanapun berada. Wabil khusus yang melalui aplikasi Zoom bisa bergabung langsung, raise hand, atau boleh juga chat di chat Zoom. Kemudian yang di medsos MQ dan Darut Tauhid melalui Facebook, melalui IG, melalui Facebook atau Twitter, silakan. Juga yang live melalui MKTV dan MKFM bisa langsung bertanya ya. Kita mulai, sebelum ada yang raise hand, dari Pak Asep Adrian. Assalamualaikum, izin bertanya Ustadz, jika tangan terkena mazi, tidak langsung cuci tangan dan sudah kering, apakah pegang baju atau celana jadi najis? Terima kasih. Baik, mazi ini benar termasuk dari benda najis ya. Ada sedikit kita ulang di bab
bab najis yang sudah kita bahas sebelumnya ya. Salah satu syarat sah sholat selain berwudu adalah suci dari hadas dan najis. Bab najis ini sudah kita bahas. Salah satu benda najis adalah madi ya. Baik yang keluar dari laki-laki ini ada empat, ada madi, ada wadi, ada mani, dan ada air kencing. Ya. Dari ketiga ini, dari keempat ini, tiga termasuk najis, kecuali satu, air mani tidak najis. Madi, wadi, dan kencing itu najis. Artinya kalau ada harus dibersihkan. Nah, bagaimana kalau sudah kering, lalu kita memegang? Nah, yang termasuk najis ini baik sebenarnya dalam keadaan basah maupun kering, ya harus dibersihkan. Tetapi kalau kering dan itu tidak, ketika kita memegang sesuatu dan tidak menempel, maka tidak berpindah. Ya tidak berpindah najisnya, tidak berpindah karena masih masih di tempat tangan kita, misalkan yang tangannya sudah kering. Namun demikian tetap punya kewajiban untuk membersihkan yang di tangan, yang dipegangnya tidak, ya karena tidak berpindah. Kecuali kalau basah bisa berpindah dari tangan, misalkan kita pegang kain, ya atau pegang baju, maka pindah ke kain atau ke bajunya, itu bisa berpindah, terkena. Tapi kalau kering kan tidak berpindah. Tapi yang tangannya tetap harus dicuci. Gitu ya. Yang najis ini dihilangkan dengan dibersihkan dengan dicuci. Baik dengan air, tentu ini yang paling utama. Kalau tidak ada air, maka bisa dengan benda lain yang semisalnya. Kalau kita kencing, maka cucilah dengan air. Tapi kalau nggak ada, maka dengan istisjar, dengan batu, atau dengan benda lain yang itu bukan benda mulia. Ya, dalam bahasa hadisnya, benda mulia itu apa? Ya, emas, perak, jangan ya. Tapi kalau misalkan pakai daun, bahkan besi, itu boleh. Kalau tidak ada air, sekali lagi ya. Rasul melarang dengan benda mulia tadi atau dengan tulang, itu tidak boleh ya, dengan kotoran dan tulang termasuknya tidak boleh. Begitu, yang paling utama adalah dengan air, dan insya Allah kalau di kita air banyak ya, insya Allah. Baik, demikian dari jawaban untuk Pak Asep. Ibu Yuniarti, raise hand atau ini sudah chat juga ya? Baik, sudah chat, saya baca chatnya. Izin bertanya, mencuci tangan dan menghirup air ke hidung kadang agak sulit, harus bagaimana? Ya, semampunya Bu. Kalau memang tidak memungkinkan, sekali lagi tidak membuat batal wudhu kita, ya tidak membuat tidak sahnya wudhu kita. Karena yang dimaksud sunnah di sini adalah berupa anjuran, atau bahasa hadis tadi kalimatnya adalah tabataan Rasulullah, apa yang dicontohkan, diperintahkan oleh Rasulullah, namun ghairu ruzumin wala inkarin ala tarkahu, yang tidak mesti atau tidak menjadi kewajiban, tidak wajib dan tidak apa-apa kalau ditinggalkan. Rasul tidak menegur sahabat yang tidak melakukan. Ada sahabat yang tidak kumur-kumur, Rasul tidak ditegur, gitu ya, karena itu bukan fardu. Tapi kalau yang fardu, ada yang salah, pasti ditegur. Ada sahabat yang sholat kemudian di kakinya ada mislat duparin sebesar kuku saja, tidak tercuci, Rasul menegur dengan keras, ya wailul lil aqab, celaka bagi tumit-tumit kalian, celaka kaki kalian ketika kaki kakinya ada yang tidak tercuci. Begitu Ibu Yuniarti ya. Baik Bapak Ibu, silakan yang lain juga boleh di medsos dan lainnya ya. Saya baca yang di IG. Dari Femi, Assalamualaikum Ustadz, misalnya sedang berwudu, di tengah-tengah mengeluarkan angin, apakah harus mengulang kembali? Iya, ya kalau misalkan wudu kita baru sedang wudu, udah muka, udah tangan, kepala, begitu mau kaki keluar angin, ulangi dari awal ya, tidak mengulanginya dari tinggal kaki tadi, ulangi dari awal, ulangi dari niat kembali dalam hati, ulangi dari berkumur-kumur menghirup air ke hidung, ya, dari membaca basmalah, berkumur-kumur menghirup ke hidung, semuanya sampai sempurna. Jadi kalau batalnya di tengah perjalanan wudhu kita, maka kita ulangi dari awal. Sama seperti sholat ya, sholat kita 4 rakaat nih, sudah 3 rakaat, 3 rakaat terakhir batal, ulangi dari awal. Ya, ulangi wudhunya kalau batal karena wudhu, kemudian ulangi dari awal takbiratul ihram. Ya, berbeda dengan tawaf misalkan ya, hanya tawaf yang berbeda nih.
Kalau yang pernah umroh, pernah haji, kita pernah tawaf, misalkan tawaf 7 putaran, kemudian batal di putaran kelima, maka putaran 1, 2, 3, 4 itu sah. Diulanginya hanya putaran kelima yang batal saja, lalu dilanjutkan putaran ke-6 dan 7. Itu dalam tawaf. Tapi dalam wudhu, dalam sholat, ketika batal di tengah perjalanannya, sholat yang 4 rakaat masih 3 rakaat batal, diulangi dari awal. Wudhu yang belum selesai sampai kaki, sampai kedua mata kaki, maka ketika batal ulangi dari awal. Begitu ya Mbak Femi yang bertanya di IG. Kemudian Eli Arif 18 juga di IG, mohon tanya Pak, kalau wudhu di kamar mandi doanya di hati saja. Ya, bacaan basmalahnya cukup dalam hati. Atau bisa sebelum masuk kamar mandi, kita sudah baca basmalah dengan niat dalam hati akan berwudu, maka itu sudah cukup. Jadi tidak usah dikeraskan, termasuk yang dilarang kan kita pada bab sebelumnya sudah kita bahas bulan lalu tentang larangan-larangan saat buang air atau saat masuk kamar mandi, saat masuk toilet. Di antaranya adalah menyebut nama Allah, Bismillah, atau berbaca Quran, berzikir, berbaca Quran, berzikir, atau hal yang lainnya yang itu dilarang, ya, termasuk ngobrol, berbicara itu dilarang, ya, ketika kita dalam kamar mandi. Ya, bagaimana kalau baca basmalahnya kita wudu, harus baca basmalah sebelum wudu, dalam hati dibaca, ya, di dalam hati. Begitu ya untuk Eli Arif. Saya beralih ke YouTube. Kar SH Rere, izin tanya, kalau perempuan yang lagi haid dibolehin wudhu nggak? Ya, jadi yang haid ini sebenarnya tidak terlarang wudhu ya, tetapi untuk apa gitu ya? Wudhu itu kan fungsinya untuk menghilangkan hadas kecil. Kalau kita akan sholat, kita akan tawaf, itu secara wajibnya. Yang sunahnya kita mau baca Quran wudhu dulu bagus, kita mau bekerja wudhu dulu bagus, kita mau belajar wudhu dulu termasuk bagus, mau berdoa wudhu dulu, itu diantara sunnah. Nah, kalau haid, nifas, setelah berhubungan suami istri, itu hadas besar. Hadas besar selesainya membersihkannya harus dengan mandi. Itu ya. Tapi gimana kalau mau wudhu tidak kuat nih dalam keadaan haid? Ya boleh-boleh saja. Tapi itu tidak termasuk yang bisa membersihkan atau mensucikan kita. Ya. Bagi yang haid, yang mensucikannya, membersihkannya dengan mandi. Begitu ya, Rere. Kemudian dari IG Dinitria 29. Ya. Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya, saya belum bisa melakukan hirup air dengan benar. Saya melakukan hanya dengan mengorek-orek dengan jari, apakah wudhu saya batal? Tidak batal. Silakan, ya semampunya sekali lagi. Tapi kalau dilatih memang biasanya yang belum terbiasa, awal-awal itu berat. Ya, jadi begitu dihirup ada bersin, gitu bersin aja terus. Ada yang sampai keselak, sampai hidungnya merah dan sebagainya. Tapi kalau udah terbiasa, insya Allah tidak masalah. Ya, ini karena awal-awal saja. Silakan dilatih saja, saran saya, karena ini sunnah gitu. Tapi kalaupun ada satu hal yang mengakibatkan dia tidak bisa melakukan hal itu, maka tidak apa-apa, jangan berkecil hati. Yaitu bagian dari sunnah yang tadi, bahwa ketika sahabat tidak melakukan, Rasulullah tidak menegur, ya. Nah, itu sebagai amal sunnah saja. Ya. Jadi jangan khawatir kalaupun tidak bisa, tidak batal ya. Dikorek aja, artinya dibersihkan aja bagian lubang hidungnya, atau mungkin dibersihkan bagian hidung bagian luarnya, sah itu juga. Ya, wudhunya sah, tidak batal dan tidak mesti diulang. Begitu. Ani Preplop Branded. Sebaiknya sambil dipraktekkan biar jelas. Baik ya, saya ulangi ya. Jadi pertama adalah sunnah pertama tadi basmalah. Basmalah itu artinya mengucap Bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana dengan talafud biniat, melafadzkan niat? Nawaitul wudu'a li raf'il hadasi asghari fardhu lillahi ta'ala. Tidak ada riwayat tentang lafadz tersebut, tetapi itu ditulis oleh para ulama untuk lebih menguatkan niat. Jadi seperti kita berniat, lisan ini akan menuntun hati. Kita mengatakan saya akan berwudu, maka hati itu juga mengatakan akan berwudu. Nah, silakan saja ini di luar wudunya, gitu ya, mau dibaca mau tidak. Namun kalau kita lihat riwayatnya, memang tidak ada riwayat tentang talafud biniat, lafadz niat.
tapi niat itu adalah pekerjaan hati. Ya, sebagaimana dalam kitab Fiqh Sunnah ini disebutkan, beliau mengatakan wala lafdin niat fil wudu, tidak ada lafad niat dalam wudu, tapi memang niat ini ada amalul qalbi, perbuatan hati. Jadi cukup hati kita akan berwudu itu sudah memenuhi rukun niatnya itu. Lalu kemudian setelah niat kita tasmiyah, membaca basmalah, berarti Bismillahirrahmanirrahim, lalu mencuci tangan, ya, mencuci telapak tangan. Sekali lagi tadi tidak boleh kita celupkan, tapi cuci dulu, kalau pakai keran atau pakai gayung, baru boleh kemudian mencelupkan kalau itu diperlukan. Nah, kemudian berkumur-kumur dan menghirup air ke hidung. Tadi ada dua riwayat, bisa berurutan, jadi berkumur-kumur dulu 3 kali, kemudian dibuang, kumur-kumur dibuang 3 kali, boleh kemudian berurutan hidung, ya, menghirup air ke hidung, jadi ini airnya dihirup, kemudian dikeluarkan lagi, ya. Kalau dalam riwayat tadi yang contohkan Ali bin Abi Thalib, menghirup dengan tangan kanan, kemudian mengeluarkan dengan tangan kiri, begini. Jadi hirup pakai tangan kanan, keluarkan dengan tangan kiri untuk dibuang kembali. Atau dalam riwayat Imam Bukhari tadi, berkumur-kumur dan menghirup air ke hidung itu satu paket. Jadi satu cedukan air itu untuk masuk ke mulut sebagian airnya, masuk ke hidung sebagiannya. Jadi dibuang di mulut dan dibuang juga di hidung. Itu ya, itu dilakukan juga 3 kali. Karena di situ kalimatnya adalah tatamad mado wastan syako salasan, berkumpul dan menghirup air ke hidung 3 kali. Itu prakteknya kurang lebih, ya. Ini prevlog. Kemudian dari IG Karol Konstansia, maaf ya saya bacanya. Karol Konstansia, ini namanya bagus sekali, ya. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Saya wanita yang sedang belajar menjaga wudhu. Izin bertanya bagaimana caranya bila posisi di luar tidak ada air mengalir, apakah boleh berwudhu dengan air? Mungkin dengan sedikit air, ya. Boleh dengan sedikit air, yang penting merata kalau airnya sedikit. Gitu ya. Bagus sekali bisa menjaga wudhu, karena ini amalan yang sangat dianjurkan dan berpahala, ya. Jadi setiap wudhu bagaimana kalau airnya sedikit, ya, air sedikit bisa dimanfaatkan. Nanti kita bahas juga tentang wudhu dengan sedikit air bisa, ya. Yang penting merata, dan anggota wudhu yang wajib atau yang rukun itu semuanya tercuci dengan sempurna. Begitu untuk Karol Kostacia. Dari IG Setianas, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau membersihkan hidung, apakah boleh menggunakan jari yang dimasukkan ke lubang hidung, tidak memasukkan air seperti yang disampaikan tadi? Ya, jadi boleh, niatnya membersihkan, ya. Kalau kalimat istinsyak itu kan menghirup, memasukkan air ke hidung. Tapi kalau bagi sebagian tidak terbiasa, dibersihkan dalamnya saja. Mungkin di sini ada kotoran, ada yang mengganggu, silahkan, tidak apa-apa. Gitu ya, tidak apa-apa. Maka itu juga bagian dari membersihkan hidung dalam wudhu, sehingga hikmahnya juga nanti tidak mengganggu itu ya dalam wudhu. Mungkin bagi yang lagi pilek, lagi influenza, itu membersihkan hidung sangat penting, karena ketika sholat akan mengganggu. Ada yang sholat bahasa Sunda itu insrek-insrekan gitu ya, apa bahasa Indonesianya. Jadi sholatnya tuh terus begitu, itu mengganggu dirinya, mengganggu orang lain yang sebelahnya juga jadi terganggu gitu dengan suara itu. Jadi bersihkanlah, nah, ingusnya keluarkan, sempurnakan, keluarkan saat berwudu. Nanti ketika sholat itu tidak mengganggu. Itu targetnya, ya, dari sunnah ini diantaranya tidak mengganggu bagi sholat kita. Dari Mulyati FB, ya, sekarang di FB nih, Facebook, ya, para Facebooker yang ikut di Facebook Agim dan Darut Tauhid. Dari Mulyati, Assalamualaikum, apakah air yang ada di bak untuk mandi boleh dipakai wudhu? Iya boleh, ya. Bak mandi itu untuk mandi dan untuk wudhu sama, sepanjang itu bersih, suci, tidak mengandung najis, ya, tidak terkena najis, maka silakan mau di bak, mau pakai ember, pakai toren, itu air, selama airnya suci, bersih, silakan bisa dipakai berwudhu. Mohon maaf, izin bertanya Ustadz. Oh, ini dari FB Akikah Hakim, ya. Mohon maaf, izin bertanya Ustadz, bagaimana jika seorang anak angkat laki-laki, apakah bisa memandikan ibunya jika meninggal?
Ya, anak angkat itu tidak termasuk muhrim ya, tidak termasuk muhrim. Jadi sebaiknya kalau eh, laki-laki memandikan laki-laki lagi, perempuan memandikan perempuan. Anak angkat itu tidak termasuk. Jadi carilah anak kandung atau perempuan lagi, gitu ya, perempuan lagi itu lebih baik. Jadi kalau ibu-ibu, ibu-ibu lagi yang memandikan, bapak-bapak lagi yang memandikan, dan itu sangat mungkin, gitu ya, sangat mudah di kita dan fardu kifayah, kewajiban. Jadi nggak boleh enggak ya. Yang nggak boleh nggak ada yang memandikan, begitu, nggak boleh ada yang mengurus, tidak diurus jenazahnya karena itu fardu kifayah. Insya Allah ada. Jadi sebaiknya laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan, itu sangat dianjurkan. Oke, lanjut dari IG Deti 642. Ya, Assalamualaikum, izin bertanya Pak Ustadz, kalau untuk orang tua yang sedang sakit memakai pampers, apakah wudhunya sah? Sah, kalau memang itu darurat ya. Darurat ini ad-daruratu tubihul mahdurat di dalam istilah kaidah usul fikih. Dengan kedaruratan itu membolehkan sesuatu yang sangat darurat, gitu ya. Satu yang itu tidak sah menjadi sah ketika darurat. Contoh tadi misalkan seorang orang tua yang dia sudah tidak terkendali. Kalau tidak pakai pampers ya air kencingnya bisa kemana-mana. Kalau misalkan dia wudhu juga batal lagi, ya sudah wudhu, wudhu dengan sempurna, tapi ternyata habis wudhu baru sholat rakaat batal. Nanti diulang wudhu lagi baru 1-2 rakaat batal lagi. Ya sudah wudhu sempurna sholat. Nanti kalaupun batal karena memang sudah tidak terkendali, ya sudah sholatnya dalam keadaan seperti itu. Nah sama pampers juga. Alangkah lebih baiknya kalau misalkan pada saat ada aman, pampersnya bisa dibuka, salat dibuka dulu, itu lebih baik. Tapi kalau tidak pakai pampers, nanti uh, bocor lagi, nanti pipis lagi. Tidak apa-apa, udah salat dalam keadaan pakai pampers, insya Allah sah, ya, karena kondisinya darurat, begitu. Baik, lanjut, masih ada waktu 8 menit lagi kurang lebih ya, masih ada beberapa pertanyaan dari Tri Mujiati. Ini mungkin di IG juga. Zat kalau berwudu tidak memakai baju sama sholat tidak memakai baju langsung mukena, apakah boleh? Ya, uh, berwudu atau sholat itu kalau kalau berwudu kita di kamar mandi tidak masalah ya karena kita sendiri. Hanya memang hati-hatinya karena termasuk yang membatalkan, walaupun ini ada dua riwayat gitu ya, yang membatalkan kalau menyentuh kemaluan. Jadi kenapa kalau berwudu dianjurkan paling tidak memakai handuk supaya tidak menyentuh kemaluan. Sehingga kalau menyentuh kemaluan batal wudunya sebagaimana hadis riwayat Imam Al-Qamsah begitu. Walaupun ada riwayat lain yang mengatakan tidak batal, tapi tetap lebih kepada kehati-hatian begitu, gitu ya. Salat juga bagaimana? Salat yang penting adalah menutup aurat. Ya, menutup aurat bisa dengan memakai baju atau memakai mukena. Jadi intinya tertutup auratnya. Langsung mukena bagaimana ya silakan. Ataupun juga memakai baju terlebih dahulu, itu mungkin lebih lengkap. Ya intinya aurat tertutup, tidak terlihat. Kalau perempuan sebatas muka dan tangan sampai pergelangan tangan dan telapak tangannya, laki-laki sebatas pusar sampai lutut, itu yang benar-benar harus ditutup ya aurat, baik dalam keadaan sholat maupun di luar sholat ya. Ada yang ketika sholat mau pakai mukena, biar sholat dibuka lagi mukenanya ya, dibuka lagi kerudungnya ya, rambutnya kemana-mana lagi. Disangkanya menutup aurat itu saat sholat saja. Jadi saat sholat atau di luar sholat, ketika kita bertemu dengan orang lain yang itu bukan muhrim, maka harus dijaga auratnya. Gitu ya, lanjutkan. Kemudian dari IG Alia Paulina. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Saya mau tanya masalah pengertian air mustamal dan gair mustamal. Terus saya mau tanya juga, apakah cara membilas pakaian biar menjadi suci sebaiknya di air yang mengalir? Baik, air mustamal dan gair mustamal sudah kita bahas juga ya. Air mustamal adalah air yang bisa digunakan untuk berwudu, air yang suci, walaupun itu sudah terkontaminasi yang lain. Ada air gair mustakmal yang belum yang tidak bisa digunakan untuk berwudu, gitu ya.
Air yang mustakmal itu eh, air yang bekas tapi digunakan. Seperti misalkan begini, Rasulullah SAW itu pernah mandi dan bekas mandi Rasul dipakai oleh Aisyah. Pada Rasulullah wudhu, bekas wudhu Rasul diperbutkan oleh para sahabat dan dipakai wudhu lagi. Itu boleh, itu ya, boleh. Walaupun tentu saja kita tidak bicara oh atau kotor atau jijik bekas orang. Nah, tidak demikian ya. Ini kita bicara syariat dulu. Jadi kalau misalkan airnya terbatas, menggunakan air bekas dipakai itu boleh disebut air mustamal. Ya ini pendapat yang paling kuat karena ada pendapat juga yang mengatakan oh itu tidak boleh, air mustamal itu najis. Air yang udah digunakan itu jadi tidak boleh jadi najis. Itu ada pendapat sebagian. Jadi dua pendapat, silakan ngambil yang mana. Ya air mustamal artinya air yang belum digunakan. Ya kalau belum digunakan selama itu suci ya bisa dipakai gitu ya. Begitu. Kemudian tadi pertanyaan lanjutnya dari Alia, apakah cara membilas pakaian biar dia menjadi suci sebaiknya air mengalir? Boleh mengalir, boleh tidak. Yang penting dibilas. Lebih baik pakai sabun atau deterjen sejenisnya, gitu ya, lebih membersihkan. Lalu dikeringkan, itu udah hilang najisnya. Ya, tanpa mesti air mengalir atau tidak mengalir, begitu ya. Atau tanpa pakai sabun atau tidak, itu pun sama. Kalau sepanjang sudah dibilas dengan air lalu dikeringkan, maka sudah hilang najisnya. Ya, tapi pakai air mengalir itu lebih baik. Kemudian pakai sabun, pakai deterjen itu lebih sempurna, jadi lebih wangi. Kemudian dijemur sampai bersih, sampai kering, itu yang baik. Tapi kalaupun enggak ada sabun, airnya terbatas, pakai air saja cukup direndam atau dipecah pakai air sebentar, lalu dijemur sampai kering, maka sudah hilang najisnya. Gitu ya, terkait dengan najis. Lanjut, 3 menit lagi dari FB Abiatul Adawiyah. Bagaimana cara wanita bersuci dari hadas besar, sementara wanita tadi misalnya tidak bisa kena air dikarenakan sakit, yang benar-benar tidak bisa kena air. Sementara tersebut ingin mengerjakan sholat, apakah bisa dengan langsung tayamum dan sah sholatnya dengan cara seperti itu? Ya, betul ya. Jadi kalau kondisi tidak bisa kena air karena sakit, karena satu dan lain hal ya, sakit diantaranya, maka gantinya dengan tayamum. Tayamum itu pengganti wudhu dan mandi. Ya, ini hadis yang diterima dari Amr bin Yasir, riwayat Imam Bukhari, ketika Rasulullah SAW melihat Amr berguling-guling gitu ya di pasir. Rasulullah bertanya, kenapa? Apa yang kau lakukan? Ya saya dalam keadaan junub ya Rasul, tapi saya tidak menemukan air. Maka Rasulullah mencontohkan tayamum. Ya, kafahada, cukup engkau melakukan ini. Rasul kemudian menepuk ke tanah atau ke pasir itu, lalu mengusap muka dan tangan sampai pergelangan, atau ruslu sampai pergelangannya. Cukup seperti ini kata Rasul. Artinya mandi itu bisa diganti dengan tayamum sebagaimana tayamum mengganti wudhu. Jadi tayamum itu bisa mengganti wudhu dan mandi. Begitu ya. Kalau tidak memungkinkan dia tuh silahkan untuk tayamum cukup dasar. Misalkan ini baru selesai haid, baru bersih, tapi airnya terbatas, nggak ada air, atau tidak boleh kena air, cukup dengan tayamum sama pengganti tayamum sempurna. Terakhir, 1 menit lagi, Hadian Hafid, suami istri kalau saling bersentuh apakah wudhunya batal? Nah ini kita bahas berikutnya ya, tentang batal wudhu. Nanti ada pendapat tentang aula mastumun nisa, bagaimana menyentuh wanita, siapa yang boleh disentuh, siapa yang tidak boleh disentuh dan sebagainya. Kita ikuti materi selanjutnya ya, karena waktunya sudah habis ya. Demikian Bapak Ibu, semoga ada manfaatnya. Karena waktunya sudah habis, kita sambung ya insya Allah pekan depan untuk sunnah wudhu ini, karena ada 17 di kitab Fiqhus Sunnah ini dan baru 5, maka masih ada 12 lagi. Insya Allah 2 sesi ke depan kita selesaikan apa saja sunnah-sunnahnya. Kesimpulan hari ini ada 5 sunnah yang awal sebelum kita berwudu, sebelum masuk kepada yang rukun yang harus dicucinya. Jadi satu, kita awali dengan basmalah, al-tasmiyah, membaca bismillah.
Kemudian yang kedua, kita dianjurkan untuk bersiwak. Yang ketiga, mencuci telapak tangan. Yang keempat, berkumur-kumur. Dan yang kelima, menghirup air ke hidung. Selamat mempraktekkan, karena ini sunnah Rasul. Walaupun sunnah, rugi kalau kita tidak melakukan dan kita sudah tahu. Ambillah yang sunnah, karena itu jadi pelengkap dari yang wajib yang kita lakukan. Terima kasih dan mohon maaf. Aku lupa lihat dan astagfirullahaladzim walakum. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa, sobilah sekalian, terus berlangganan di Darut Tauhid Official.